Oke Ya. deh. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan sekaligus moderator salah satu anggota kelompok dari pengantar ilmu dan industri peternakan, yaitu kelompok 1 dengan anggota yang pertama adalah Putri Lestari, dengan yang kedua Yujun Muhammad Baiti, ketiga Muhammad Akil Yusuf, keempat Nazila Latifa, 5 saya sendiri Calak Bagara Catra, ke-6 Novifur Rosidin, 7 Januar Arif Aryadi, yang ke-8 adalah Teguh Cahyoko. Berikut adalah hasil diskusi kelompok kami. Pokok bahasan dari presentasi ini yaitu pertama, karakteristik ayam petelur, yang kedua, pola pemeliharaan ayam petelur, yang ketiga, bentuk usaha komoditas ayam petelur. Karakteristik dari ayam petelur. Yang pertama, produktivitas telur tinggi. Yang kedua, bersifat nervous atau mudah terkejut. Yang ketiga, efisiensi terhadap pakan, di mana daya konversi pakan yang digunakan untuk produksi telur. Dan yang terakhir, tidak memiliki sifat mengeram. Pola pemeliharaan ayam petelur. Pemeliharaan ayam petelur secara umum dibagi dalam 3 fase berdasarkan umur, yaitu fase starter, fase grower, fase layer. Fase starter dimulai dari umur 0 sampai 8 minggu. Pada fase ini, manajemen yang dilakukan dengan memperhatikan ayam sebelum datang dan setelah datang. Tindakan yang dilakukan sebelum ayam datang dengan membersihkan dan mencuci hamakan chickguard, tempat pakan, dan tempat minum. Brooder pemanasan, penataan segala peralatan di mana setelah unggas datang dengan mengatur suhu sekitar 35 derajat Celcius. Dan selama pemeliharaan minggu pertama perlu dilakukan vaksinasi, pemberian vitamin, serta antibiotik. Fase grower pada ayam petelur dimulai saat umur 6-14 minggu dan antara umur 14-20 minggu, di mana pertumbuhan ayam mengalami penurunan yang sering disebut dengan fase developer atau fase perkembangan. Pemeliharaan fase grower dengan manajemen persiapan kandang, pemindahan ayam menjelang reproduksi, pemberian pakan yang terkontrol dengan sangat teliti, pemberian minum secara ad libitum, pencegahan penyakit dan pengobatan penyakit. Fase layer. Pemeliharaan masa produksi di awal saat berumur 18-20 minggu. Dalam fase ini, ayam petelur dituntut mempercepat pertumbuhan untuk perkembangan seksual dan mencapai keseragaman berat badan yang optimal, ditandai dengan perubahan fisik yaitu jengger dan pial membesar. Tubuh semakin berisi dengan bulu lengkap mengkilap. Adapun perubahan perilaku ayam ditandai dengan ayam suka berkotek dan apabila didekati tidak menghindar, tetapi justru mendekat kepada peternak. Selama masa produksi, manajemen yang perlu diperhatikan bagi ayam yaitu kecukupan nutrisi, khususnya peningkatan konsumsi protein guna memenuhi kebutuhan perawatan tubuh dan reproduksinya. Manajemen pemeliharaan. 1. Manajemen brooding. Manajemen brooding penting dilakukan untuk menghindari kegagalan yang akan mempersulit pencapaian produktivitas optimal, di mana keberhasilan masa awal memiliki andil 50% bahkan 90%. Untuk itu sebelum DUC masuk, kebersihan kandang
dan peralatan harus dijeda secara menyeluruh dengan persiapan. A. Membersihkan kandang menggunakan deterjen untuk menghilangkan sisa feses, lendir, atau darah yang mampu menjadi media perkembangan bakteri. B. Membersihkan litter bekas dan mengistirahatkan kandang minimal 2 minggu setelah kandang bersih, bukan dari saat panen. C. Membuat area brooder yang diawali dengan penyebaran litter atau sekam sesuai kebutuhan. Ketebalan awal sekitar 7,5 sampai 10 cm dan tersebar secara merata di area chickguard. D. Pembuatan chickguard atau sekat dianjurkan menggunakan bahan seng dan berbentuk lingkaran atau elips. Hal ini karena seng dapat menyerap panas sehingga mampu mengantarkan suhu yang diperlukan untuk anak ayam, sedangkan bentuk lingkaran mampu mencegah ayam bertumpuk. Manajemen perkandangan. Kandang memiliki fungsi sebagai tempat tinggal agar terhindar dari pengaruh cuaca buruk, dari hujan, panas, maupun angin. Hewan buas dan pencurian, maksud saya dari pengaruh cuaca buruk yaitu hujan, panas, angin, hewan buas, dan pencurian. Secara umum, manajemen perkandangan yang harus diperhatikan yaitu mengatur suhu berkisar antara 32,2 sampai 35 derajat Celcius dengan kelembapan antara 60 sampai 70%. Penerangan serta pemanas harus sesuai. Kandang memperoleh sinar matahari yang cukup dan sirkulasi udara yang baik. Bentuk kandang. A. Salah satunya adalah kandang koloni. Sistem kandang koloni merupakan bentuk kandang ayam petelur yang mampu menampung ribuan ekor ayam dalam satu kandang. Biasanya diperuntukkan saat ayam berada di fase starter dan fase grower awal sebelum berumur 18 minggu. B. Kandang individual. Kandang ini lebih dikenal dengan sebutan cage, di mana satu kotak kandang berisi satu ekor ayam petelur. Diperuntukkan bagi ayam yang siap bereproduksi mulai umur 18 minggu sampai masa akhir. Tipe kandang. 1. Kandang closed house merupakan kandang yang dindingnya dibuat dengan sistem tertutup rapat, sehingga sinar matahari, ventilasi, dan kelembapan kandang diatur oleh mesin. Kandang tipe ini mampu meminimalkan pengaruh buruk lingkungan dengan mengedepankan produktivitas ayam petelur. 2. Kandang open house merupakan kandang yang dindingnya dibuat dengan sistem terbuka. Biasanya konstruksi berasal dari kawat burung atau bambu yang mampu menjamin hembusan angin agar masuk dalam kandang dan bisa memanfaatkan pergantian sinar matahari. Model kandang terbuka memiliki keuntungan udara dalam kandang dapat berjalan dengan lancar sehingga kondisi tidak pengap. 3. Manajemen pakan. Pemberian pakan dan air minum langsung saat check-in akan mempercepat penyerapan kuning telur dan memicu proses perkembangan saluran pencernaan. Pada masa kritis, semakin cepat anak ayam mengkonsumsi pakan, maka semakin cepat pula organ-organ pencernaan, sistem kekebalan, termogulasi, dan perkembangan. Program pemberian pakan menyesuaikan umur ayam. Saat ayam berada di fase starter, pakan yang diberikan dalam bentuk scramble yang bertujuan untuk mencapai berat badan standar pada minggu ke-5 atau sampai berat badan tercapai. Jumlah pakan kumulatif 0 sampai 35 hari mencapai 900 gram. Diberikan sedikit demi sedikit tetapi sering, sedangkan pada fase grower pakan diberikan 2 kali sehari
dengan jumlah pemberian pakan yang semakin meningkat mengikuti perkembangan umur sampai fase lahir. Bentuk usaha komoditas ayam petelur. 1. Usaha mandiri. Usaha mandiri merupakan bentuk usaha yang modalnya ditanggung oleh peternak, mulai dari kandang, peralatan, tenaga kerja, dan sarana prasarana produksi ternak. Dengan sistem ini, peternakan memasarkan produknya sendiri. Selain itu, keuntungan yang diperoleh lebih maksimal. 2. Usaha kemitraan. Usaha kemitraan merupakan kerjasama antara peternak dengan perusahaan, di mana perusahaan bertindak sebagai penyedia sapronak atau DOC, vaksin, antibiotik, dan lainnya. Sedangkan peternak menyediakan kandang dan segala peralatan serta biaya operasional. Prinsip dari bentuk usaha ini yaitu saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Bentuk usaha ayam petelur. Untuk mendirikan usaha ayam petelur perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu lokasi jauh dari pemukiman, yaitu agar supaya keberadaan ayam petelur tidak mengganggu siapapun. Yang kedua yaitu memilih model kandang ayam yang bisa maksimal, menyesuaikan kebutuhan dan kondisi lahan yang dimiliki. Yang ketiga, memilih bibit yang sehat, bulu lebat dan rata, serta tidak ada kecacatan atau kualitas secara fisiknya bagus. Yang keempat, yaitu mengetahui kandungan pakan di mana nutrisinya harus diperhatikan. Umumnya pakan yang berkualitas memiliki kandungan karbohidrat, protein, mineral, kalsium, serta vitamin. Dari semua nutrisi tersebut harus dapat tersedia dalam campuran pakan. Yang selanjutnya yaitu menjaga kesehatan dan kebersihan ayam dengan memberikan vaksin serta vitamin secara berkala. Yang terakhir yaitu menyortir telur saat masa panen tiba untuk memisahkan antara telur dan kualitas baik dan yang mengalami abnormalitas. Terima kasih. Di sini saya sebagai moderator sekaligus perwakilan kelas memohon maaf bila terjadi kesalahan atau kekurangan pada hasil diskusi kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.